budak pandai gelang mah jelema gelok Jawa jelema pokon ampai jelema lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun jamaah walimatul khitan, baik yang di dalam maupun yang di luar, hadanallah wa iyyakum rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir mengijabah undangan daripada Ananda Hendrik Aribowo keluarga besar dalam rangka, di sini saya lihat ada dua hal. Yang pertama walimatul khitan, putra beliau yaitu Ananda Raditya Yuda Putra Aribowo dan Ananda Paditya Yuda Putra Aribowo bin Hendrik Aribowo yang sudah dihitan seminggu yang lalu. Mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Dan dengan wasilah pendidikan dari orang tuanya nanti menjadi waladun soleh li taatika wa tibai rasulika wal birri biwalidayk, yaitu anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, bangsa, negara, dan berguna untuk masyarakat lingkungannya, amin. Allahumma amin. Dan yang kedua di sini ada haul. Haul yang ketiga tahun wafat istrinya Ananda Hendrik Aribowo, yaitu Ananda Yeni Widiastuti binti Bapak Wibiworo. Dan juga kirim doa kepada keluarga besar yang sudah meninggal, Sulaiman bin Diran, Salamah binti Hawa, Abdul Karim bin Adam, Panian binti Wirya Inangun. Mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan-kebaikan almarhumah semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan sebesar apapun kesalahan kehilapan almarhumah dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita bicara walimatul hitam, impian dan harapan semua orang tua ketika Allah menitipkan anak baik laki-laki maupun perempuan. Kita mengharapkan anak-anak kita tersebut menjadi waladan soleh wa solehah, yaitu anak yang soleh dan solehah, litaatika wa tibai rasulika wal birri biwalidayk, berguna bagi kedua orang tua, agama, bangsa, negara, dan masyarakat lingkungannya. Namanya impian dan harapan. Nah, bedanya kita hidup di dunia ini punya impian dan harapan. Apa impian harapan? Yang digambarkan oleh Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia, sukses akhirat, tidak masuk neraka. Itu impian dan harapan. Namun yang kadang-kadang jadi masalah, impian dan harapan cuma sekedar impian dan harapan, adapun angan-angan nggak terwujud. Padahal barometer Islam itu kullama yastati'u ghairuka yajibu ayastati'ahu anta. Apa yang lain orang bisa wujudkan, kita juga mampu mewujudkannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak terwujud? Kita kepengen punya anak yang soleh. Waktu meninggal dunia kita lihat zaman sekarang yang mandiin merbot, yang ngapain merbot, ya, yang imamin merbot, imam pak ustadz kadang-kadang diantarin ke kuburan, yang nalkinin ustadz, yang doain ustadz. Loh, kemana anak kita yang soleh itu, yang kita impikan, yang kita dambakan, kemana? Iya aja kalau anaknya cuma satu, memarah kali mungkin aja lah, calang lah. Anak 9, masa 9-9-nya calang congor? Ya 9-9-nya masa hancur sih? Lanjut, apa impian harapan itu kenapa nggak terwujud? Oh, ini yang jadi pertanyaannya. Ya, impian dan harapan kenapa nggak terwujud? Barometer sudah jelas, caranya sudah jelas. Makanya Imam Ghazali
Beliau menjelaskan dalam salah satu kitab keterangan karangan beliau ada tambah apa imtizalul qoblal wiladah ya, terus ada juga ba'dal wiladah. Jadi pendidikan anak sebelum dia lahir, pendidikan anak sesudah lahir tuh. Loh kok ada pendidikan sebelum lahir? Ini rupanya waktu nyetaknya itu. Waktu nyetaknya, waktu produknya itu, kalau kita ngeliat kitab Syarah Ushul Fiqih keterangannya, kita lelaki punya wudu, perempuan kita istri juga punya wudu. Tuh. Wudunya wudu apa? Wudu 5 sun, wudu sunnah yang nggak batal walaupun bersentuhan. Bukan lirofil hadasil asghar, itu mah batal. Itu mah wudu 5 sun, wudu sunnah. Maka tidak batal. Tapi kan jarang orang yang kayak begini ngerjainnya. Ya. Terus mau dekat juga ngomong assalamualaikum ya babar rahmah, waalaikumsalam ya miftahur rahmah. Lakinya ngomong wahai pintu kenikmatan, bermula selamat keselam untuk wahai engkau pintu kenikmatan. Jawab si istrinya waalaikumsalam ya miftahur rahmah, bermula juga selamat untuk wahai kunci kenikmatan. Itu Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma raja'tana. Kan diatur sama Quran sama agama kita. Tapi kan kalalen menyurung bacok. Sampai-sampai waktu mau keluarnya, mau menitipin janinnya, itu diajarkan sama Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah atau Rabbi habli min ladunka Rabbi habli minas sholihin. Bagaimana Allah mengajarkan Nabi Zakaria, Allah mengajarkan Nabi Ibrahim. Ketika kita mau keluar, saking nikmatnya kita ngomong sama Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, dari hubungannya andaikan kau berikan kami putra dan putri, berikan putra putri yang saleh dan saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah atau Rabbi habli minas sholihin. Ikin mah orang nyengir. Jadi kalau kita kepengen punya anak yang soleh dan soleh, ambil rujukan dari Rasulullah, ija aradallahu bi abdin khairan. Nah, kalau Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bakal untung, orang yang bakal bahagia, faqahahu fiddin, maka agama yang jadi barometer. Makanya begitu jabang bayi 4 bulan waktu ruhnya dimasukkan oleh Allah, maka disitulah dilaksanakan walimatul hamal. Kalau kita kan enggak, kebanyakan di Lampung, di daerah provinsi Lampung, Sumatera, 7 bulan itu mah sudah mau ngelahirin, udah tua. Waktu 4 bulan walimatul hamal mah, waktu Allah meniupkan ruh kepada si jabang bayi, disitulah walimatul hamal dilaksanakan. Kita kan enggak, ya barangkali kita mah cuma ikut-ikutan sih ya, mitos 7 bulan gitu ya. Padahal itu sudah mau ngelahirin, mulai tua 7 bulan, sudah saat melahirkan. Yang bagus mah kalau ngikutin caranya Rasul 4 bulan itu walimatul hamal. Didoakan si jabang bayi dan Allahumma sallimna wa sallimha ma'al walada min batniha hatta yakhruja ya malafi wassalama. Ya Allah, berikan keselamatan, kesehatan ibu dan si jabang bayi sampai nanti dia dilahirkan ke dunia ini. Jadi sing hadir, amin. Kan enak. Ini mah 7 bulan doanya doakan milin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Sing hadir men amin mencongor. Ikut mah doa tarawih congor. Atuh belajar ge. Sebab dalam kitab Syarah Ta'lim Mutalim, kalau kepengen bisa harus irsadul ustad, harus punya guru, punya sanad. Jangan cuma baca-baca dari buku-buku yang diasin di itu mah siapa gurunya? Nah, kalau salah gimana? Kalau tulisannya salah, contoh misalnya meninggalnya dunia anak laki-laki ataupun mayit laki-laki, pasti dibaca Allah maghfirlah. Domirnya domir apa? Domir muannas itu, bukan domir muzakkar ya. Ataupun bayi yang meninggal dunia, pasti doa Allah maghfir lahu, masih kecil. Anak kecil mah nggak kewajiban.
nggak didoain kayak nggak apa-apa. Maka doa harus doa spesial buat anak bayi. Allahumma ja'al fardali aba wa sawati ba dan seterusnya. Sing hadir kayak enak, amin amin. Bikin masih hadir kayak pada bayi, amin amin. Bapak penantian baru, Allahumma fir lahum warhamhum wa amin. Modal penantian. Mau mayit asal timbang tikcong. Nanti kalau sudah lahir, kata Rasulullah, berikan nama yang baik. Al-ismu wa doa. Nama itu adalah doa. Nama yang paling bagus dari mana? Diambil dari nama Asmaul Husna, nama-nama Allah. Macam saya keturunan Abdul Ghafur bin Abdul Khaliq bin Abdul Syukur bin Abdul Rahman bin Abdul Samad bin Abdul Jabbar bin Abdul Wahid bin Abdul Manaf. Abdul. Kalau anak saya ambil dari Ahmad Muhammad. Sebab saya ngambil satu keterangan dari Rasulullah, ketika satu rumah tangga yang di dalam rumah tangga itu diberikan Allah anak laki-laki yang tidak dimulai nama anak-anaknya dengan nama Muhammad atau Ahmad, Allah mencabut keberkahan rumah tangga itu. Maka saya nama Ahmad Muhammad. Kalau saya mah kepengen cucu-cucu saya dari Ibrah ngambil pembelajaran dari saya, tabarukan dari ngambil nama saya. Tapi anak-anak saya nggak ada yang mau. Orang belah harus sih. Orang kalau itu lebih manggul iya kan nama saya bagus kan. Iya ngambil Ibrah maksud tabarukan dari Abdul ada yang mau saya cucu saya apa bukan itu lebih manggul ya mau diapain nggak bisa ngomong saya kan saya namanya sekarang kakek yang punya hak kan bapaknya. Ya udah, tapi namanya bagus-bagus sih. Ada yang namanya Ahmad Jailani dipanggil Ajai. Ada yang namanya Siti Khadijah dipanggil Kajol. Namanya Ustaz Farid Robiatul Adawi atau Kidea. Saya jadi kita India ya Ahmad Jailani ada si Ajai. Kan hebat. Siti Khadijah Kajol ke India gitu. Bisa ngomong penuang sekarang ada lah pun CPI Udin Jalil sekarang orang ada lah tapi paling gede itu nama Udin PI musik Adit waduh nih Jena Bindun Siti paling gitu. Tapi saya kira orang gelem Abel Cynthia Camar namanya bagus-bagus ya, saya boleh saja lah. Tapi kata Rasulullah al-ismu wa doa, nama itu adalah doa. Terus apa lagi setelah walimatul tasmiyah, walimatul hamal sudah walimatul tasmiyah, dilanjutkan dengan walimatul aqiqah di usia bayi umur 7 hari kalau punya kemampuan. Nggak mampu di ihdawa isrina umur 21 hari, nggak punya uang di wasalasina sebulan, nggak mampu juga wa arba'ina 40 hari, orang mampu wasitina 60 hari, orang mampu setahun. Orang mampu terserah sirder. Yang lucu bukan apa-apa, yang disuruh perintah nggak dikerjain, yang nggak diperintah dilaksanain gitu mana. Kadang-kadang ya sama anak murid berpengajian dia, wih anak itu saya kan, bah, boro-boro ajarin mangan gega hati, ngeridit motor bisa, congor, ya kredit motor kan mahal 500-600 ribu, ya barang ATK bisa, ayo. Nah disinilah barangkali saya berterima kasih sama Allah, walaupun saya nggak ada kerjaan, 18 anak saya ya semua. Termasuk emaknya istri saya, semua istri saya istri saya itu semua saya ekahi. Dari mana saya uang? Orang saya punya Allah. Iya itu aja kuncinya, saya punya Allah. Disinilah saya dibangun dulu sama almarhum guru saya Al-Buya, keyakinan, ketahuidan yang mantap kepada Allah. Jadi nggak bingung, nggak kudu minta sama manusia, orang kita minta sama Allahnya nantang, udah undi, jangan. Cuman saya kita nggak mau minta ini yang jadi bikin masalah nih. Allahnya nyuruhin uduni kita ya nggak mau, puntang panting kita cari uang padahal enak loh punya Allah yang kaya.
Kuncinya di mana? Istimewakan Allah. Itu aja. Istimewakan Allah. Kuncinya itu di situ. Makanya kata guru saya begini dulu ngomongnya. Ini kita lanjut bentar ya. Tadi walimatul akekah. Sudah walimatul akekah, walimatul khitan. Al khitan wajibun lirujuli wal mar'ati. Bermula hitan itu hukumnya wajib buat laki-laki, wa ukrimatun lin nisa, juga gawe enak maring wong wadon. Keterangan dalam kitab mana? Kitab Nihayatul Zain dan kitab Syarafatul Mu'min. Jadi bermula hitan itu hukumnya wajib ke wong lanang, lan wa ukrimatun lin nisa, gawe enak maring wong wadon. Ndase wis anak helm kan saja tuh orang lurus ya. Wa ukrimatun makan gawe enak nih wong wadon nyangkul mancing ya. Pinter Allah ya. Masalah lusuk. Pinter Allah lusuk. Nah, setelah itu, setelah walimatul khitan, kata Rasulullah, ajarkan anakmu Al-Qur'an. Bagaimana cara mengajarkan Al-Qur'an kalau kita nggak bisa, nggak mampu, kita titipin sama Pak Ustadz ajar nasa. Pak Ustadz Farid, tolong saya titip anak saya, tolong didik mereka dengan Al-Qur'an. Wis beres ngomong amplop Ustadz ya. Bikin mau orang turnuhun congor doang. Dia ngaji Quran gampang kali ya. Setahu saya ngaji Quran itu paling sulit. Dari belajar mahrijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, nanti di ahkamul waqaf wal ibtida, di ahkamul mad wal qasar, baru ketemu di fasohatul kalam, baru ketemu terakhir baru qiraah. Sulit ngaji Quran. Masya Allah ya. Cuman kadang-kadang penghargaan kepada orang-orang ahli Quran di bawah standar. Ahli bahasa Inggris mampu. Nengikukun ganti. Pirang juta pun tidak masuk baik bulanannya pirang aneh. 300, 150. Ustaz TPA 10.000 dong dia aku ganti. 5 bulan orang bayar, setahun ada Ustaz minggat kesel. Bundung boleh Ustaz. Ampun bener. Ada lebah bahasa Inggris mah dibela-bela. Ini barang ngajari Quran, apa guru dari pikir. Ya akhirnya ketemu sekarang begini nih, ketemunya zaman sekarang ketika orang tuanya nggak ada umur, anaknya nggak bisa apa-apa. Saya jarang loh ngelihat anak kandungnya yang memandikan jenazahnya, anak kandungnya yang mengkafaninya, anak kandungnya yang mengimaminya, anak kandungnya yang mentalkinkan, anak kandungnya mendoa, jarang nemuin. Jarang bener nemuin saya. Heran padahal ya Allah untungnya banyak kalau anaknya yang doain. Bahkan kata Rasulullah dalam kitab Syarah Bughya, saya ketemu satu keterangan waktu masih di pondok, sampai sekarang juga masih ingat benar keterangannya. Ketika seorang ayah atau seorang ibu meninggal dunia, anak kandungnya yang mengimami salat jenazahnya, dan dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqah wa antal musta'an. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, inna nas'aluka wa natawassilaka bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rabb, hatta la tu'azziba hadzal mayt atau ala tu'azziba fiha ummi wa abi bil kubur ila yaumil qiyamah. Jangan kau siksa abah saya ini ya Allah, jangan kau siksa ibu saya ini ya Allah dengan hak Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad bil kubur ila yaumil qiyamah, di alammu sampai nanti hari kiamat. Keterangan ujungnya yang bikin saya demen, walau kana fasiko ini senajan mbok bapak wong pasek tukang maksiat tapi punya anak lagi untung. Ari Ustaz mendurung tentu ikhlas, ada lagi Ustaz manusia, Ustaz kiai durung tentu ikhlas. Misalnya rasa ikhlas itu kan sulit ya, cuman karena nama RKM aja ya milu Ustaz kiai jadi imam amplop 10.000 jaluk doanya bagus-bagus. Allahumma jal kuburah raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur saudara saya ini raudatan min riyadil jinan, taman daripada taman surga ya Allah. Wala tajal kuburahu wa kuburahunna hufratan min hufarin, dan jangan Tuhan jadikan kuburnya menjadi dinding daripada dinding api neraka. Hadir jadi sekali amin. Ustaz tinggal doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu,
Ampunilah dia ya Allah, kasihanilah dia sejak amat kesalahan dan dosa. Amin. Beresin hadir. Beres Ustaz di amplop 10.000. Murah Ustaz. Murah Ustaz 10.000 doang ya. Berapa bulan garam biar ketuku. Berapa bulan garam sob? Berapa sebungkus? 15.000 kan? Ya. Atuh mah kurang 5.000. Apes. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau anak kita kepengen jadi anak yang soleh dan soleh, jangan jauhkan anak kita dari agama. Caranya tadi, kalau kepengen dia pintar Al-Quran, datangin Pak Kiainya, Pak Ustadznya, tolong omah ada ijab kabul titipkan anak saya nih Pak Ustadz, tolong didik Al-Quran. Tolong Pak Ustadz didik. Sebab bahasa Arabnya kan paling sulit, apalagi di mahrijul huruf. Makanya saya masih protes kalau nama saya salah sebut. Saya kan bagus namanya Abdul Ghafur, Rin. Tapi kan kadang-kadang enaknya mau ngomong Abdul Gapur, atau Gapur mah teh. Gapur bapak mak gapur tukang cat enak banget tuh. Gapur nanti ke tukang cat enak banget. Ya namanya juga kan nama itu doa. Bahasa Arab kan salib huruf, salib makna. Malah bagus si Hasan, tuh si Hasan itu belek Hasan. Hasan mah bagus kan? Bagus Hasan. Toyib banget. Barang Hasan belek. Lembay macam sudah deh. Ya, jadi tolong buat Ananda Hendrik titipin anaknya nih kepada ini. Nanti kalau sudah besar baru pendidikan, sebab ilmu syariat di dunia ini cuma ada 3 ilmu harus dikuasai sama kita. Kalau kita mau sukses di dunia akhirat, pertama ilmu tauhid yaitu ilmu keyakinan, 2 ilmu fikih, ilmu syar'i, yang 3 ilmu akhlak. Ini kalau 3 kita kuasai, selamat kita dunia, sukses kita di dunia. Kenapa? Sebab keyakinan kita kuat kepada Allah. Jadi nggak pusing. Allah mah nggak pernah ngelihat status sosial kita, nggak ada urusan. Siapapun kita di mata Allah nggak ada urusan, siapapun kita nggak ada urusan sama Allah. Beda kalau sama kita, kalau kita mah iya ngebeda-bedain orang. Tuh ada hajatan aja, ada kursi beda kursinya, VIP, kursi spesial buat Bunda Epa, Bu Wali Kota. Epanya Mas Kun teka, oh Epa Mas Kun berada, tukang kredit. Kita mengbeda-bedain Allah enggak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Jadi enak kalau punya agama. Iya, makanya saya mah bangun masjid, bangun apa kayak nggak pernah pakai proposal, nggak laku sama saya nggak jalan, nggak main sama saya proposalnya langsung sama Allah mintanya. Iya, Allah itu senang dipanggil nama ismu zatnya, ismu zat. Panggilan sayang, nggak berinya kita sama istri kita beb panggilan sayang beb panggilan yang pertama iya dekat kawin yang beb orang sudah saya buatan goyang sih aja congor goblok metu salah bisa temu congor goblok metu awalin yang beb Allah juga sama, ada panggilannya, panggilan sayangnya, ismu zatnya, yaitu ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Itu ismu zat, nama panggilan sayang Allah. Maka panggil Allah dengan panggilan sayangnya, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Inni as'aluka an tarzuqan rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'abin wala masaqatin wala dharin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir ya Rab. Saya mohon kepadamu ya Allah rezeki yang luas, yang halal dan yang baik, yang saya mendapatkannya tidak sulit, tidak rumit, tidak mudarat dan tidak payah karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa ya Allah. Minta ulang lagi, minta begitu aja. Dulu saya dikasih ilmunya begitu sama kiai saya. Sholat, geniat, gesan minta barakah idah ridho Allah. Abeh karena ridho, pengajukan lagi. Tapi khususkan amalan iya minta rezeki dunia ke Allah. Kenapa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kudu sukses dunia. Jadi sebab penting saya minta. Sebab kalau saya minta sama orang, yang saya bayangin pasti saya diomongin jelek sama orang. Siapapun yang saya datangin misalnya murid-murid saya, pasti ngomongnya nggak enak. Misalnya kalau saya minta, Nabi mewakil di dunia ngejaluk baca orang. Kan diomongin saya.
istrinya banyak, katanya minta duit terus. Lah kan malu sama Allah. Kalau saya punya Allah malakal hamdu wa ilakal mustaka wa antal sama Allah. Saban malam saya minta, dari dulu saban malam minta. Pengen punya rumah minta sama Allah, beliin rumah gede-gede, rumah saya banyak. Kepengen pergi haji minta sama Allah, bolak-balik saya ke Makkah. Kepengen punya mobil minta sama, dikasih saya mobil sama Allah. Nggak perlu pusing-pusing. Rabi saya sudah tua-tua semua. Aduh gimana caranya nih? Ya Allah, dari serada nom dikasih ya. Ini istri saya yang muda tuh 43 tahun selisihnya sama saya. Umurnya jauh kan, saya masih udah tua, dia masih anak-anak. Alhamdulillah kan ya, itu mah Rabi siji, cemen. Celuk Ustad Rabi siji, linglung. Ustad Rabi siji. Atuh salat subuh ada dina acak-acakan salat subuh bener belas ge. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berhubung ada dina mikir saja ayatnya jadul saya tanya panjang sependek baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin balik. Bingung. Bingung kita kesurupan. Oh bisa amin manik. Gari mau ada di wong lanang ora di urip dewek angong. Terus planga plongo. Masalah ya. Jadi sehubungan saya lihat ini nggak ada berkat, ada hidangan nih. Hari suwe-suwe bukan asam kan. Cocok kan ya. Jadi sedikit aja kuncinya. Yang pertama tadi istimewakan kalau mau sukses terus. Yang kedua jangan jauhin anak-anak kita dari agama. Mudah-mudahan semuanya yang kita kerjakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.